Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap memasuki tahun yang baru berarti kita meninggalkan tahun yang lama dengan segala kenangan yang lama. Kenangan itu bisa peristiwa beberapa hari yang lalu atau juga kejadian lama. Kenangan tersebut akan mengalir kembali dalam memori pikiran kita tanpa batas, seperti ruangan tanpa tembok. Pada zaman dahulu, jika sebuah kota memiliki bangunan pagar tembok di sekelilingnya, berarti kota itu memiliki peradaban yang lebih maju, kehidupan sosial yang lebih baik, bahkan tembok tersebut membuat kota itu akan menjadi aman dari segala serangan musuh. Dengan kata lain, tembok berbicara tentang identitas, kejayaan, perlindungan sebuah kota. Yerusalem merupakan salah satu contoh dari kota-kota yang memiliki pagar tembok yang demikian. Setelah pemberontakan demi pemberontakan terhadap Allah, bangsa Israel dikalahkan secara total dan diangkut ke Babel. Yerusalem, kota yang sangat megah, hancur luluh lantak. Tidak ada tembok yang mengelilingi kota itu. Berarti kota tersebut tidak ada perlindungan sama sekali. Semua penduduk kotanya akan berada dalam bahaya setiap hari dan setiap malam. Para penyamun bisa datang setiap saat. Ada seseorang yang sangat peduli akan tembok Yerusalem yang telah hancur ini. Siapa dia? Dia adalah Nehemia. Alkitab mencatat tembok itu akhirnya selesai dibangun dan diperbaiki. Luar biasa. Bangsa Israel sudah pulang beberapa waktu lamanya. Sudah berapa bupati dan gubernur diganti, satupun dari mereka tidak ada yang mendirikan dan menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem ini. Tetapi Nehemia bisa menyelesaikannya dalam waktu hanya 52 hari saja. Dalam Nehemia 6 ayat 15. Dia menggerakkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya kekuatan, yang ekonominya tidak mampu. Tetapi mereka tahu, seperti kata Nehemia, tangan Allahku penuh dengan kemurahan dan melindungi aku, dalam Nehemia 2 ayat 8. Kalau Nehemia merindukan tembok kota Yerusalem itu kembali dibangun untuk melindungi bangsa Israel bisa hidup dengan aman dan damai, kita diingatkan juga untuk membangun tembok bagi jemaat GPKDI Gajah Mada. Tembok ini bukan tembok pemisah antara yang kuat rohaninya dengan yang lemah, atau yang mampu dengan yang tidak mampu, tapi justru tembok perlindungan bagi semua jemaat agar di tahun 2026 ini tetap tinggal dalam kesatuan keluarga Allah yang telah Tuhan tetapkan bagi kita untuk bersama-sama tetap tumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Yang sudah tidak ibadah diingatkan kembali, yang sudah melangkahkan kaki hendak keluar dari keluarga kita dinasehatkan kembali, serta bersama-sama menikmati semua kemurahan Tuhan yang mencukupkan kita atas segala apapun yang diperlukan. Tidak akan kekurangan apapun dalam pemeliharaannya. Bagaimana kita membangun tembok perlindungan tersebut? Kita akan belajar dari Nehemia. Pertama, saat ini, setiap kita semua pasti punya beban. Apapun beban hidup itu, mulailah dengan doa. Kita tidak bisa sekedar meratapi beban kehidupan kita, tapi kita mulai berdoa. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Dengan doa, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai tahun 2026 ini, kita tidak berdoa hanya ketika kita punya masalah besar. Kita harus belajar berdoa setiap hari. Dan doa merupakan benteng perlindungan untuk hidup kita, merupakan tembok perlindungan bagi keluarga kita, gereja kita, dan bahkan negara kita. Kedua, perlunya antara jemaat, pemimpin, pelayan, dan keluarga untuk memiliki kesatuan hati, kesatuan tujuan, dan kerjasama untuk menghadapi apapun di tahun 2026. Inilah tembok perlindungan kita sebagai keluarga Allah yang memiliki gaya hidup untuk saling melindungi, saling peduli,
saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehatkan, saling menolong, saling berbagi kasih. Ketiga, mari di tahun 2026 ini kita lebih lagi memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus setiap hari, memiliki persekutuan yang indah dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, dan doa pribadi, serta membaca firman-Nya. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan mengenyangkan kita dengan anugerah-Nya. Maka bukan mustahil kebangunan rohani yang kita rindukan terjadi di tempat ini. Dan Gajah Mada menjadi gereja yang penuh kuasa dan kesaksian untuk membawa jiwa baru datang. Ketiga, mari di tahun 2026 kita lebih lagi memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus setiap hari, memiliki persekutuan yang indah dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, dan doa pribadi, serta membaca firman-Nya. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan mengenyangkan kita dengan anugerah-Nya. Maka bukan mustahil kebangunan rohani yang kita rindukan terjadi di tempat ini, dan Gajah Mada menjadi gereja yang penuh kuasa dan kesaksian untuk membawa jiwa-jiwa baru datang menyembah Sang Raja. Gajah Mada bisa menjadi berkat bagi sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, selamat membangun tembok Tuhan yang mengelilingi dan melindungi kita dari yang jahat. Selamat tahun baru 2026 dengan semangat dan harapan baru. Tuhan Yesus Emmanuel akan menyertai selalu di setiap musim hidup kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.